Halo, selamat pagi anak-adik kami. Salam jumpa dengan Bapak Samosir. Kali ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Simak video berikut ya. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif atau seksual, atau disebut juga dengan perkawinan, dan berkembang biak secara vegetatif atau aseksual, atau disebut juga dengan tanpa perkawinan. Tumbuhan yang dapat berkembang biak secara generatif umumnya dicirikan dengan adanya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Dari keempat bagian tersebut, yang berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah putik dan benang sari, di mana putik berperan sebagai alat reproduksi betina yang menghasilkan sel telur, sedangkan benang sari berperan sebagai alat reproduksi jantan yang menghasilkan sperma. Perkawinan pada bunga akan menghasilkan biji. Macam-macam bunga menurut alat perkembangbiakannya. Yang pertama, bunga jantan, yaitu bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin, yaitu benang sari. Yang kedua, bunga betina, yaitu bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin, yaitu putik. Yang ketiga, bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki bagian bunga yang lengkap, yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Sekarang, bagaimanakah proses terjadinya perkembangbiakan generatif? Proses perkembangbiakan secara generatif. Proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan, selanjutnya diikuti oleh pembuahan. Berikut proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Proses yang pertama diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau yang disebut juga dengan sel kelamin jantan dengan putik atau yang disebut juga dengan sel kelamin betina. Hasil peleburan tersebut akan menghasilkan zigot. Zigot adalah penyatuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Zigot berkembang menjadi lembaga, dan lembaga berkembang menjadi bakal biji, dan bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Di dalam daging buah akan terdapat yang namanya bakal biji sebagai calon tumbuhan baru. Biji yang ditanam atau jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi kecambah. Dan kecambah akan berkembang dan bertumbuh menjadi tumbuhan muda. Setelah menjadi tumbuhan muda tersebut akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa akan memiliki kembali yang namanya bunga sehingga dapat berkembang biak kembali. Nah, seperti itulah proses perkembangbiakan secara generatif. Sekarang kita pelajari jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan ada 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu tanaman. Ingat ya, satu tanaman. Yang kedua, penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis, ya, satu jenis. Kemudian yang keempat, penyerbukan pastar. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Nah, contohnya, serbuk sari bunga kuning jatuh di kepala putik bunga lili
merah muda. Nah, seperti itulah jenis-jenis penyerbukan. Oke, baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan adik kami paham apa yang Bapak sampaikan tadi. Kiranya apa yang mau pelajari hari ini dapat berguna buat pengetahuan kamu. Nah, untuk itu sampai jumpa kembali dan salam sehat bagi kita semua. Bye-bye.